Shalom, selamat berjumpa dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara, bersama saya Pendeta Wita S. Suni STH. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama di bawah terang tema Pulihkan Kami dari Perasaan Sendirian dan Sepi dalam Pergumulan. Bagian firman Tuhan yang kita baca dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang telah memberi kepada kami kesempatan untuk ada di sekitar firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Karena itu kami mohon kepadamu, lengkapi kami dengan hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berfirman kepada kami. Kami siap untuk menyambut firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita yakni ayat 33 hingga ayat 36. Begini bunyi firman Tuhan. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, iya Aba, iya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Perasaan sepi, perasaan sendiri, itu adalah perasaan yang akan memungkinkan ada pada satu dampak yang sangat serius atau bisa memunculkan beragam penyakit, bisa juga depresi, dan juga bisa bunuh diri. Ini perasaan akan menuntut sebuah sikap yang membahayakan diri. Ketika tidak diatasi, ketika tidak dikelola dengan baik dalam kehidupan yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hidup kita yang kita jalani ini diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Kita mengalami banyak masalah, kita ada dalam berbagai pergumulan. Dan yang saat seperti itu, sebagai manusia kita butuh ada yang bersama kita untuk menghadapi, ada yang bersama dengan kita untuk menopang dan menguatkan kita. Karena jujur kita harus akui bahwa tidak mudah untuk menghadapi yang namanya persoalan, tantangan, dan pergumulan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kisah pergumulan Yesus di Taman Getsemani
Di sini menyaksikan sikap iman ketika menghadapi situasi kehidupan yang tidak mudah. Yesus dalam pelayanannya selalu memilih waktu untuk menyepi. Dia selalu pergi ke tempat yang sepi atau jauh dari keramaian untuk dia bisa berdoa. Nah, kebiasaan ini menunjukkan bahwa ketergantungannya kepada Allah Bapa yang mengutusnya itu begitu kuat. Yesus memilih pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa saat itu. Yesus tidak sendiri ketika ia pergi ke sana. Dalam teks bacaan kita melihat di situ bahwa Yesus mengajak murid-muridnya, dan lebih khusus dia mengajak ketiga muridnya bersama-sama dengan dia, dan mereka diminta agar berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Yesus sangat mengharapkan bahwa ketiga muridnya itu bisa mendampingi dia dalam situasi pergumulan yang dihadapi oleh Yesus. Yesus secara terang-terangan menyatakan bahwa dia memiliki ketakutan. Ia sangat takut dan gentar. Ini diucapkan secara jujur di hadapan ketiga murid tersebut. Tetapi saat Yesus mengucapkan hal itu, tidak ada satupun respon yang mereka tunjukkan kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dia mengharapkan tiga murid itu mendampingi dan bergumul bersama dia. Karena itu dia minta mereka tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Lalu kemudian ia maju dan mulai dengan doanya. Dia bergumul. Dia menghadapi tantangan yang ada. Dan dia hanya tunduk dan menyatakannya kepada Allah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Ketika menghadapi tantangan yang ada, Yesus butuh dukungan mereka sebagai orang-orang terdekat. Tapi ternyata murid-murid gagal untuk memenuhi permintaan dan harapan Yesus. Karena yang terlihat adalah mereka tertidur karena mengantuk. Injil Markus mencatat ada 3 kali Yesus bolak-balik berdoa. Dan yang pertama itu Yesus berdoa dengan mengatakan, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Sebuah ungkapan doa yang menggambarkan pergumulan batin yang amat berat. Ada ancaman penderitaan dan kematian yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh Yesus. Dan karena itu dia sempat meminta agar penderitaan jangan sampai dia alami. Tetapi bukan menurut kehendaknya. Ia lebih menunjukkan sikap taat kepada Allah Bapa. Karena itu dia membiarkan kehendak Allah Bapa yang terjadi demi manusia itu ditebus dan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Setelah Yesus selesai berdoa, dia kembali dan mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Ia menegur mereka dan ia kembali. Tentunya kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Yesus ketika mendapati murid-muridnya tertidur. Dia pasti merasa kecewa. Dia merasa sendirian menanggung ini semua. Karena dia berharap awalnya 3 murid tersebut dapat bergumul bersama dengan dia. Tetapi yang ia dapati adalah mereka tertidur.
Dia merasa berjuang sendiri dan tidak ada dukungan sama sekali. Tapi Yesus menunjukkan sikap yang berbeda, di mana Yesus tidak putus asa. Dia malah justru kembali berdoa sampai 3 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya untuk bangun dan siap menghadapi penangkapan pada malam itu. Apa yang kita pelajari bersama dari firman Tuhan hari ini? Hal yang pertama, teladan Yesus ini mengajarkan bagaimana menghadapi pergumulan dalam kesendirian. Ketika orang-orang sekitar tidak dapat memberi tompangan dan juga dukungan bagi kita dalam menghadapi tantangan, masalah, dan juga pergumulan yang kita alami. Tetapi masih yang bisa kita buat adalah tetap berdoa kepada Tuhan yang kita imani. Hal ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia merasa sendiri menghadapi situasi yang ada. Dan yang diharapkan untuk mendukung dia, menopang dia, dan bergumul bersama-sama dengan dia, itu tidak menunjukkan respon terhadap dirinya. Dia tetap mengambil keputusan untuk tetap berdoa, memohon kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena dengan doa setiap kita manusia itu dapat menyatakan hubungan ketergantungan kita kepada Allah. Sehingga kita akan dimampukan untuk tetap kuat menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yesus menunjukkan hal itu kepada kita. Bahwa murid-murid tidak dapat menemani dia, tidak dapat bergumul bersama dengan dia. Tetapi dia yakin Allah Bapa senantiasa bersama dengan dia untuk sekiranya memampukan dia menghadapi situasi yang ada. Hal yang kedua, ada banyak yang dilupakan, diabaikan di sekitar kita. Perasaan yang mereka alami pasti kita pernah merasakannya. Mereka pasti terluka, mereka pasti kecewa, mereka pasti putus asa. Karena dilupakan, mereka tidak mendapatkan sebuah pengakuan, mereka diabaikan dan seterusnya. Karena itu, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk dapat menolong mereka dengan melihat apa yang menjadi pergumulan mereka. Kita dipanggil untuk bisa berjalan bersama mereka sebagai seorang sahabat. Jangan kita memposisikan diri seperti 3 murid tersebut yang telah diajak oleh Tuhan untuk berjalan bersama dan bergumul bersama, tetapi mengabaikan panggilan itu dengan memilih apa yang menjadi kehendak mereka. Mari Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, biarlah kita semua boleh menyadari bahwa kehidupan sebagai orang percaya adalah kehidupan yang terpanggil untuk bisa memulihkan setiap mereka yang ada dalam perasaan sendirian dan sepi dalam menghadapi pergumulan hidup. Lakukanlah itu dengan keyakinan akan kekuatan dari Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat menghadapi pergumulan yang ada. Tuhan memberkati kita. Amin.